nanti video rekamannya saya upload di YouTube ya. Kalau ada materi-materi yang kurang jelas, nanti bisa di-replay ulang. Gitu ya. Ini saya rekam. Ya, Mi. Nah, di semester 7 ini, EPIT udah pernah masuk belum? Mata kuliah yang lain. Kemarin udah, Mi. Apa tuh? Yang matkul Butere, yang P3M sama investigasi wabah. Oke. Dua-duanya beliau yang megang. Butere ya, P3M sama investigasi wabah. Nah, nanti ya sama saya ketemu juga 2 mata kuliah nih, hari Jumat sama hari Rabu. Ya, hari Rabu survei cepat, hari Jumat Analisis itu data. analisis data epidemiologi. Nah, karena kita daring, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tapi sebelum ini udah lama banget nggak ngajar, jadi kayak kaku lagi gitu. Kalian apa kabar? Lintang, Mita, Miranya Baik. Jadi Miss gini, gimana? saya Miss, gimana Miss baik, kabarnya? Miss. alhamdulillah sehat. Masih di pantai aja, Miss? Mas iya dong. Halu ya, halu. Anggap aja lagi di pantai. Daripada nggak bisa jalan kemana-mana, anggap aja lagi di pantai. Nah, kita untuk kuliah akan full daring ya 1 semester ini, jadi siap-siap. Tapi masalahnya bukan masalah sih, tantangannya adalah di mata kuliah saya. Jadi mata kuliah saya ini teman-teman butuh beberapa peralatan atau yang terutama adalah laptop ya, karena kita akan menggunakan berbagai aplikasi. Jadi di awal saya akan menyampaikan beberapa peraturan kelas online yang harus ditaati. Kenapa? Kalau tidak ditaati maka takutnya capaian pembelajarannya tidak dapat gitu, kaliannya nggak paham. Jadi kalau ini kelas offline atau kelas biasa seperti tahun-tahun lalu, itu pun sama, saya wajibkan semua mahasiswa untuk membawa laptop, tapi tidak saya wajibkan untuk beli laptop, tidak ya. Maksudnya adalah laptopnya itu bisa kamu pinjem, misalnya punya kakak atau punya orang tua kamu pakai dulu di rumah. Yang pasti adalah selama kuliah pakai laptop gitu. So, karena kebutuhannya adalah laptop, maka harus on place. Jadi nggak bisa di jalanan. Jadi saya harap teman-teman sedang posisi ada di rumah masing-masing atau di manalah ya, di rumah, pokoknya di dalam rumah, sehingga proses kuliahnya akan berjalan dengan baik. Jadi nanti dalam perjalanan kuliah kita 1 semester ini akan banyak praktikum setiap pertemuannya ya. Jadi saya akan minta teman-teman untuk langsung praktik apa yang saya jelaskan. Nah, untuk praktikum itu kita akan belajar banyak software. Nah, ini saya udah langsung ceritain gambaran apa aja mata kuliah yang mau didapat. Nah, ini udah 13, saya absennya di awal apa di akhir ya? Kalau kemarin beberapa dosen-dosen sudah melaksanakan rapat. Nah, dalam rapat itu kita menyepakati bahwa ada beberapa aturan baku yang akan ditetapkan atau diterapkan kepada mahasiswa. Kalau saya sih cenderung memilih lebih fleksibel tapi tetap tidak menyepelekan gitu ya. Artinya seperti kapan harus masuk kelas, karena sekarang adalah sistemnya by e-learning. Ini pengantar dulu ya. Sistem by e-learning, maka teman-teman harus masuk e-learning dulu. Di situ kan ada daftar hadir ya. Nah, daftar hadir itu sebenarnya kalian bisa isi sendiri. Tapi saya disable fitur itu supaya saya bisa mencentang daftar hadir saat sudah melihat wajah mahasiswanya. Nggak apa-apa ya, itu hak saya ya. Jadi nanti di dalam e-learning kamu tidak usah capek-capek ngisi daftar hadir. Lalu untuk pertemuan setiap sesinya, link untuk Zoom meeting
akan saya post di e-learning. Di sini ada yang namanya masih belum terdaftar. Semalam kan masih masalah tuh siapa Devi sama siapa satu lagi. Udah ada ya? Ara. Tiara ya. Udah masuk belum? Udah Miss. Udah ya. Nah, Bu Riza. udah ketemu. Udah kontak Bu Riza ya. Udah, alhamdulillah udah bisa. Maka jadi nanti semuanya terpusat di e-learning nih. Kalau semester lalu kan saya masih pakai Google Classroom dan lain-lain. Nah, itu dari pusat rektorat mengarahkan kita pakai e-learning semua. Sebenarnya saya masih was-was, takutnya sewaktu-waktu kita butuh e-learning ini, kemudian servernya down, maka nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita ada kuis atau ada UTS gitu. Nah, maka saya berencana akan membuat tetap backup-an. Misalnya gini, kalau kita sedang ada jadwal kuis atau ujian, nanti saya akan buat backup-an melalui Google Form. Supaya misalnya kalau dia ujian serentak kan biasanya pada down tuh, ya pada down. Nanti teman-teman akan tetap bisa ujian sesuai jadwal, tapi melalui Google Form. Karena pengalaman yang tahun lalu begitu. Mungkin kamu pernah ngalamin juga di mata kuliah lain ya. Gitu. Nah, ini untuk mata kuliah survei cepat ini, jadi tahun ini adalah sebenarnya pengalaman pertama saya buat ngajar survei cepat. Jadi kalau kamu tanya kakak tingkatnya, tahun-tahun lalu siapa yang ngajar? Yang tahun lalu itu adalah Kak Dadang. Ya. Nah, entah kenapa tahun ini jadi saya gitu. Pak Dadang kebanyakan kali ngajarnya ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dulunya saya pegang, kemudian tidak saya pegang lagi, akhirnya saya pegang mata kuliah ini. Nah, karena ini mata kuliah baru, ya artinya baik kamu maupun mahasiswanya maupun terutama saya nih yang memberikan materi perlu mempersiapkan. Jadi di awal biasa kamu tahu FKM sudah semester akhir pasti sudah tahu seluk-beluknya kampus sendiri ya seperti apa. Nah, sejujurnya jadwal baru didapat kapan? Malam Minggu ya? Hari Sabtu ya? Iya, Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya ya. Nah, Iya. ya benar kan? Nah, itu jadwal yang kamu terima sama dengan waktu dosen menerima jadwal. Jadi kita nggak dikasih jadwal lebih awal gitu. Sehingga jadi waktu itu pernah rapatnya itu masih minggu kemarin tanggal berapa ya? Sekitar hari Rabu lalu lah, Rabu atau Kamis lalu, Kamis kalau nggak salah hari Kamis, dan itu jadwalnya hanya kita nge-zoom gitu ya semua dosen, kemudian ada satu pimpinan yang nge-share slide, bukan slide, Excel, jadwal, kemudian hanya di scroll up, scroll down, scroll up, scroll down gitu. Kira-kira ini semua dosen udah kayak lagi ngelihat pengumuman nih, gue ngajar apa aja gitu. Nah itu nggak jelas gitu, nggak jelas sampai ketika kita minta boleh nggak minta jadwal yang fix supaya kami mempersiapkan. Kenapa? Karena kan harus membuat RPS ya kan, menyiapkan materi nih mau ngasih apa ke mahasiswa gitu. Nah sampai itu dari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita semuanya ketar-ketir. Kalau misalnya dapat jadwal yang sama dengan tahun lalu mungkin nggak terlalu masalah karena sudah punya pegangan ya, RPS dan lain-lainnya mungkin tinggal diperbaiki sedikit-sedikit aja. Nah, tapi kan kalau misalnya jadwalnya baru, nah tahun ini ternyata banyak yang dirombak. Jadi ada dosen yang tadinya dulu yang nggak dapat ngajar ini gitu. Yang biasa ngajar itu biasanya sekarang udah nggak ngajar lagi. Nah, itu banyak kejadian sehingga pas hari Sabtu malam Minggu itu kita juga baru dapat jadwal. Nah, itu juga rame gitu. Kita dosen juga rame. Mungkin mahasiswa juga rame ya ngobrolin di grup. uh, jadi aduh ini tinggal berapa hari lagi ngajar gitu. Maka saya ingin sampaikan kepada kalian karena saya tidak ingin mengajarkan asal-asalan. Artinya misalnya saya kejar-kejaran bikin materi gitu atau bikin RPS rencana pembelajaran kita 1 semester ke depan terus karena terburu-buru akhirnya ngasal kalian nggak dapat yang maksimal. Saya nggak pengen begitu. Jadi
sampai hari ini pun saya masih dalam tahap mencari referensi. Ya, survei cepat itu adalah mata kuliah yang tidak sulit, tidak mudah. Ya, tidak mudah tapi bisa dipahami gitu ya. Maka saya mencari referensi yang memang bagus gitu. Ini saya sudah dapat, tapi saya mohon maaf belum bisa disajikan dalam RPS lengkap. Jadi saya cerita aja dulu supaya kalian kegambar nih bakalan dapat apa aja. Nanti RPS-nya akan saya share mungkin minggu depan ya, supaya bisa lebih rapi lagi. Jadi untuk hari ini ada satu materi tentang pengantar. Tenang, hari ini tetap kalian akan dapat ilmu insya Allah ya. Pengantar tentang survei cepat. Nah, mata kuliah survei cepat ini nantinya akan terkoneksi dengan mata kuliah yang satu lagi, yaitu analisis data epidemiologi. Nah, Nanda, Zumar, sama Maulida, kameranya bisa? Hana, kameranya bisa dinyalain? Baru 13 orang ya, siapa yang belum hadir ya? Nah, ini akan terkonek, kenapa? Jadi konsepnya adalah di dalam survei cepat, nanti akan saya jelaskan bagaimana teori-teori, kemudian praktiknya untuk survei cepat seperti apa, tapi nanti karena waktunya kurang, ya sebenarnya 2 SKS itu kurang, maka akan saya mix dengan mata kuliah analisis data epidemiologi di hari Jumat. Jadi di dalam survei cepat ini kita akan belajar menggunakan beberapa software, misalnya adalah EpiInfo. Ada yang pernah dengar EpiInfo? Kamera speakernya dinyalain aja nggak apa-apa. Jadi supaya saya nggak dengar kalian timbal balik berisik nggak apa-apa. Ada yang udah pernah? Belum, Miss. Belum ya? Nah, EpiInfo pernah? Ada yang belum? Nah, EpiInfo itu belum pernah ya. Oke. EpiInfo itu adalah aplikasi yang nantinya akan kita gunakan. Dia jenisnya analisis data, yaitu ada dia foto apa? Perut ya? Perut siapa? Wulan? Itu bukan ya? Bukan perut ya? Tangan ya? Saya kira perut. Nah, itu aplikasinya kita akan pakai di laptop masing-masing. Di sini ada yang nggak punya laptop? Punya semua? Ada, Miss. Ada, Miss. Ada ya. Kalau Ada, misalnya Miss. ada yang kesulitan sama laptop, tolong kabarin saya ya. Kalau laptop lagi nggak bisa pakai laptop atau emang nggak ada di rumah laptopnya, tolong kabarin saya. Ya, Miss. Nah, nanti di dalam praktik, jadi EpiInfo adalah software yang akan dipakai dalam mata kuliah survei cepat. Tapi karena waktunya, nggak mungkin kita praktikum cuma 1,5 jam. Jadi nanti saya akan pakai waktu di analisis data epidemiologi gitu. Jadi nanti di Andat Epid akan lebih banyak praktikumnya. Di survei cepat, kita akan belajar metode sama konsep gitu. Paham ya teman-teman? Nah, di 2 pertemuan ini tetap kita akan terus online pakai laptop gitu, dan akan kita pakai aplikasi survei cepat itu, yaitu ada si survei itu aplikasinya WHO, nanti akan saya jelaskan, dan yang kedua adalah EpiInfo. Yang utama itu. Kalau dulu Pak Dada ngajarin Epidata, kalau saya nggak mau. Kenapa? Karena ribet pakai Epidata. Jadi kita akan pakai software yang lebih simpel saja gitu. Nah, sebelum ke materi, itu baru pengantar. Sebelum ke materi, ini ada semacam kuis, bukan kuis sih. Sebentar. Saya akan share di chat. Ada satu pertanyaan, silakan dijawab. Dibuka, bisa pakai HP, bisa pakai laptop.
Bisa dibuka linknya. Ini ice breaking aja ya, jadi nggak ada. Kelihatan? Bisa dibuka? Udah diisi? Oke, udah nongol tuh. Ayo diisi, jangan lama-lama, yang terlintas saja. Oke, pendataan. Angka apa yang ada di benak kamu jika mendengar istilah survei cepat epidemiologi? Mata kuliah, ya benar ya, ini mata kuliah kita. Aduh, polos banget. Terus ada olah data, ada kegiatan, angka, pengolahan data survei, epidemiologi, sebuah survei, konsepnya hipotesis, aplikasi. Sudah ngisi semua? Oke, belum, masih nambah terus. Terkait tentang surveillance pada suatu masyarakat, identifikasi survei kasus, aplikasi olah data, metode pendataan pada suatu masyarakat, sudah semua isi? Udah, Miss. Udah, Miss. Belum? Oke, sebentar. Tuh, masih ada yang nambah ya. Tuh, masih ada yang nambah. Survei pada suatu populasi, angka. Tadi mana yang baru ya? Pencatatan dan pelaporan. Wah, pencatatan dan pelaporan berarti masuknya surveillance. Kamu udah dapet itu surveillance belum? Udah, Miss. Udah ya. Metode penelitian. Oke. Nah, ini kayaknya masih ngeblur nih ya, masih ngeblur. Kira-kira apaan sih ini yang bakal dipelajarin gitu? Itu lagi, itu lagi apa bukan gitu ya. Nah, oke. Sudah? Masih ada? Coba saya stop sharing dulu. Udah isi semua. Oke. Nah, tadi kalau dari hasil menti.com-nya
Artinya yang saya tangkap teman-teman masih belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam survei cepat ini. Masih wajar sih karena baru ya. Nah, untuk kontrak kuliah kira-kira mau disepakati hari ini atau minggu depan? Hari ini aja, Miss. Hari ini aja ya. Oke. Ini jadi nanti di RPS yang saya share artinya sudah fix ya, tinggal disimpan aja sama teman-teman ya. Bentar, saya pakai PowerPoint baru aja. Oke, kontrak kuliah. Saya jelasin dulu. Miss, saya izin ke Siapa tuh? Tiara. Tiara, kenapa Tiara? Izin ke toilet, Miss. Iya ya, silakan. Silakan. Nah, dalam kontrak kuliah ini yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau mengenai peraturan kelas, ini ada contohnya peraturan yang sudah disepakati, nanti tinggal kita sepakati bersama aja, setuju atau enggak. Ini sih yang di-share di grup dosen-dosen ya. Sebentar. Mana tadi filenya? Oke. Ini jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena nih, kelihatan nggak? Waduh, jadi kayak gini. Ntar. PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Saya rapiin bentar. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah membuat nuansa perkuliahan walaupun kita online, tapi seperti kita kuliah di kelas biasa ya, kalian harus hadir, dosennya harus ngelihat wajah mahasiswanya, mahasiswa harus ngelihat wajah dosen, kemudian ya semuanya duduk gitu, tidak ada yang sambil nyetir mobil, tidak ada yang sambil belanja gitu ya, semuanya duduk mendengarkan dan ikut berpartisipasi. Nah ini kita numbering aja. Saya besarkan dulu. Kebesaran 16. Yang pertama, ini yang sudah dibuat oleh kesepakatan dosen. Nah, saya akan tawarkan lagi ke teman-teman. Kalau yang nomor pertama adalah persyaratan hadir tatap muka. Untuk absensi ini, jadi sistemnya akan terekam langsung oleh e-learning. Jadi, baik itu antara dosennya yang mengabsen secara manual atau mahasiswa yang mengisi masing-masing, itu diserahkan kembali ke setiap dosen. Tapi intinya adalah absensi akan terekam di dalam e-learning dan persyaratannya tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Nah, ini persyaratan untuk teman-teman bisa mengikuti UAS. Menurut kalian sepakat atau tidak? Sepakat nih. Sepakat. Sepakat, Miss. Oke. Sepakat, Miss.
Dan yang kedua, oke, kita lanjut poin kedua ya. Aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Kalau ini harus ya, ini harus karena terutama mata kuliah saya akan butuh sekali kalian interaktif gitu. Karena kita akan mengoperasikan aplikasi dalam jarak jauh, maka sangat penting ketika kalian menanggapi apakah paham atau tidak, apakah bisa mengoperasikan atau tidak. Jadi nanti tidak melulu saya yang akan share screen. Jadi di dalam gilirannya setiap sesi saya akan minta bergantian kalian yang share screen. Misalnya hari ini saya akan minta siapa ya? Misalnya Oswin buat nge-share screen. Oswin sudah nginstal nih aplikasi EPI Infonya. Saya akan tetap menjelaskan, tapi praktiknya Oswin yang mengarahkan, misalnya klik ini, langkahnya klik ini, klik ini, klik ini, itu Oswin yang nge-share screen. Paham ya? Supaya apa? Supaya masing-masing mahasiswa ngerti gitu gimana operasinya. Karena kadang kalau cuma ngelihat doang, itu kan, oh iya paham, pas ngelihat, pas praktek sendiri, kayaknya tadi gimana ya, mencetnya mana ya gitu kan. Jadi supaya kalian bisa paham betul tentang pengoperasian aplikasinya gitu ya. Nah, Ya, Miss. terus hadir tepat waktu. Tadi kita mulai jam 1.15 ya. Kalau di sini toleransi keterlambatan 10 menit. Lalu ada sanksi. Kalau lewat berikan reinforcement negatif. Kalau ada tausiah, kasih infak atau hal positif lainnya. Ini kesepakatan dosen-dosen. Nah, kalau kalian gimana? Toleransi keterlambatan mau berapa menit? 15 menit, Miss. 15 menit. Yang lain gimana? 15 menit. 15 menit ya. Jadi Iya, 15 menit. 15 menit. Oke. 15 menit aja. Nah, nanti jam 1.15 teng gitu saya akan mulai kuis. Jadi dalam mata kuliah saya akan selalu diawali oleh kuis. Jadi nanti tugas hariannya, tugas mingguannya akan berkurang ya. Jadi untuk mengecek apakah kalian paham konsep itu saya akan berikan kuis singkat setiap awal kelas. Biasanya bisa dikerjakan di 5 menit pertama. Artinya begini, kalau saya sih enggak terlalu sepakat dengan hukuman-hukuman yang kayak gini ya, tausiah, infak atau apa, tapi lebih kepada konsekuensi individual. Kalau misalnya dia terlambat hadir, artinya lebih dari 15 menit, ya udah dia nggak bisa ikut kuis. Gitu aja gimana? Boleh, Iya. Miss? Iya, Miss. Gitu aja. Jadi artinya kuis hari ini dia skip, ya udah skip nilai kuisnya. Jadi nggak ada materi atau kalian juga nggak ada kerugian material atau apapun gitu, atau nggak ada beban lainnya. Jadi ya itu kalian telat, konsekuensinya ya udah kuisnya nggak bisa ikut. Jadi nanti saya akan setting kuisnya, insya Allah sih kalau lancar e-learningnya, teman-teman akan ngerjainnya di e-learning dan udah bisa lihat nilainya kayak dulu CBT ya. Jadi di situ aja gitu, dan akan saya setting di jam berapa dia nggak akan bisa diakses lagi gitu. Jadi akan fair, kalau yang emang telat dia udah nggak bisa ikut kuis lagi gitu ya. Terus Iya, Miss. kalau misalnya nggak hadir, tolong lapor, bisa lewat PJ. PJ-nya kan Ananda ya. Kalau yang mata kuliah satu lagi siapa PJ-nya? Saya Miss Devi. Devi. Kemudian ini karena kewajiban untuk perkuliahan itu wajib menggunakan laptop ya. Mahasiswa wajib menggunakan laptop. Ini saya tambahkan ya. Jadwal. Ya, lalu handphonenya tolong di silent. Ya, handphonenya tolong di silent supaya tidak ada bunyi-bunyi yang mengganggu.
Kemudian kalau mau kayak Tiara ke toilet segala macam, silahkan ngomong langsung boleh. Kita kan ini kan aturannya karena berlaku juga di kelas besar. Jadi kalau kita kan cuma sedikit ya, cuma ada 15-an, ya udahlah nggak apa-apa ngomong aja. Saya mau ke toilet, it's okay. Maksudnya nggak sekaku ini gitu. Ini juga poin 9, kondusif yang berisik. Kemudian nggak boleh ada plagiat. Artinya dalam proses penulisan tugas dan lain-lain nanti. Kemudian pakaian yang rapi ya. Jadi yang perempuan pakai kerudung, yang laki-lakinya rapi juga. Atasnya rapi, bawahnya terserah lah ya, nggak kelihatan kan. Kecuali kamu video call-nya sambil berdiri. Pokoknya bebas lah, itu yang penting yang saya lihat sama yang terekam adalah rapi gitu. Kemudian, nah ini yang ke-12 adalah posisinya cam on ya, video on tanpa terkecuali. Jadi sama seperti ketika kita ada di dalam kelas, bisa saling lihat wajah masing-masing gitu. Makanya kenapa kalau ini saya by info, ini adalah akun Zoom bersama milik beberapa dosen yang memang bersepakat mau pakai Zoom. Kenapa kami tidak mau pakai Google Meet? Karena Google Meet itu dia tidak stabil. Dan yang kedua, dalam Google Meet, dosen tidak bisa melihat wajah seluruh peserta, apalagi kalau jumlah mahasiswanya banyak. Gitu, beda dengan Zoom, seperti itu. Jadi, kita akhirnya patungan. Kenapa patungan? Karena kampus tidak memfasilitasi Zoom, hanya Google Meet yang difasilitasi secara gratis. Jadi kita patungan untuk berlangganan ini gitu ya. Jadi kayak dulu waktu kamu seminar ya, langganan sebulan, nah ini kita langganannya setahun supaya bisa setahun jaga-jaga pandeminya masih panjang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kuliah lain sama dosen lain, oh pakainya akunnya Puskakes juga namanya gitu, karena emang kita pakai rame-rame gitu, kita patungan buat pakai bareng-bareng supaya mempersembahkan yang terbaik buat mahasiswa gitu ya. Ini peraturan kelas, ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Silahkan. Oh iya. Siapa yang mau tanya? Nggak ada? Miss mau nanya, Miss. Mm-mm. Seandainya kita lagi ngerjain soal, terus ada gangguan jaringan gitu, Miss. Kuisnya tiba-tiba ada gangguan jaringan, bagaimana? Jadi nanti di kuis, kan itu e-learning ya. Di e-learning itu kan bisa disetting sama saya. Nanti ini aja, saya akan usahakan bikin link backup buat kuisnya. Akan bikin di Google Form gitu. Jadi kalau misalnya e-learningnya gangguan, Bisa ngomong ya? itu siapa ya? Miss. Oh, maksudnya bukan peserta luar kan ya? Saya takutnya ada orang lain yang masuk. Bukan kan, mahasiswa kan? Ya nggak apa-apa. Bukan, Miss. Oke. Bapaknya siapa itu? Terus. Nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau emang ada gangguan jaringan, saya akan kasih link Google Form-nya gitu. Google Form-nya sama konsepnya adalah pertanyaan yang sama dengan kuis. Jadi kalian tetap bisa ngerjain, tetap bisa dapat nilai gitu ya. Oke, Miss. Makasih, Miss. Yuk, terus ada lagi kah yang mau nanya? Sekarang penilaian. Ada kuis, ada tugas terstruktur, ada UTS, ada UAS. Nah, ini buat mata kuliah ini dulu, survei cepat dulu. Jadi kuisnya mau berapa persen? UTS.
Jadi nanti biasanya UAS-nya itu praktikum ya. UAS-nya praktikum. UTS-nya dia masih mengerjakan soal. Lalu ada kuis. Nah, untuk tugas terstruktur ini saya akan mempertimbangkan karena kayaknya nanti ini akan jadi satu rangkaian berkesinambungan apa yang akan kalian kerjakan. Tapi nilai akhirnya bentuknya adalah dalam bentuk ujian akhir. Nah, kalau misalnya kita bisa stabil setiap pertemuan ada kuis, maka nilai ini akan saya jadikan nilai tugas. Kalau bobot, karena kita bikin gini aja dulu, sepakat nggak? Misalnya saya buat 20-20, ini 30, ini 30, gimana? Jadi sebenarnya bobot besarnya ada di gabungan antara kuis sama tugas. UTS sama UAS-nya Boleh sih, Miss. 30. Gimana? Ada yang keberatan? Atau ada yang punya usulan? Silakan. Saya setuju, Miss. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Setuju sih kayak gitu. Ya boleh, Miss. Boleh nih. Boleh, Miss. Oke, sepakat? Sepakat ya? Sepakat, Miss. Sepakat, Miss. Ada lagi nggak yang mau dibahas mengenai kontrak kuliah? Selain RPS, nanti saya jelasinnya minggu depan aja RPS-nya. Tidak ada, Miss. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, Miss masih belum paham yang tugas terstruktur, Miss. tugas terstruktur itu biasanya kalau dalam pengerjaan Epi Info itu nanti ada kayak misalnya kita akan bikin apa tuh namanya? Kuesioner. Ya, kita akan bikin kuesioner. Nanti kamu bikin tuh kuesioner. Ya, kamu bikin kuesioner. Nah, kemudian dari yang kamu bikin itu kan misalnya dalam sesi kita 1,5 jam ini suka kadang-kadang waktunya nggak cukup. Saya akan minta kamu lanjutin di rumah. Nanti minggu depan udah jadi itu kuesioner gitu. Jadi kayak gitu. Biasanya kalau dalam praktikum analisis data epidemiologi seperti itu. Jadi nggak ada tugas yang apa ya, tugas yang kayak kamu bikin makalah atau apa, enggak. Jadi semuanya lebih ke sana. Maka saya akan lebih banyak menilai nanti dari nilai kuis aja. Jadi ini sementara konsep awal saya pisah dulu nih. Nanti kalau RPS sudah jadi, apakah memungkinkan gitu di dalam nilai kuis udah saya kasih aja bobot 40%. Bobot 40%, nggak ada tugas. Ini untuk survei cepat ya. Tapi nanti di analisis data epidemiologi, karena kita akan banyak praktikumnya, nanti di Andat Epid itu kita akan belajar Epi Info sama SPSS lagi. Saya akan kasih pembekalan SPSS secara mendetail, mendalam, supaya kamu nanti ngerjain skripsinya sambil merem juga udah bisa gitu, nggak klik. Nah, begitu. Jadi di dalam analisis data epidemiologi sama, saya nggak akan pernah ngasih tugas yang bikin makalah segala macam lagi, enggak, tapi lebih kepada kalian nanti harus bikin summary dari setiap praktikumnya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara bikin kuesioner. Maka kamu nanti bikin di dalam Microsoft Word langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Yang pertama misalnya buka file ini, yang kedua klik ini, yang ketiga ketik ini gitu. Nah, jadi nanti dalam laporan praktikum kamu itu namanya laporan praktikum ya, yang akan saya jadikan nilai tugas. Gitu teman-teman. Ya, nanti outputnya kalau dari mata kuliah analisis data epidemiologi biasanya adalah jurnal. Jadi di UTS-nya
nggak ada apa namanya, harus memencet tombol apakah kalau kita mau analisis, nggak ada kayak gitu. Jadi UTS-nya nanti langsung praktikum EpiInfo, terus di UAS-nya nanti outputnya adalah jurnal. Kalian bikin penelitian, bikin penelitian sampai menulis sebuah manuskrip ya, tapi itu tidak sendirian, itu join tim. Ini satu kelas berapa orang sih? Saya lupa deh. 14, Miss. 14. Miss. Berapa? 14? 14 apa 15? 14, Miss. Genap ya? Iya. Iya, Miss. Genap berarti nanti berdua-berdua. Nah, berdua-berdua artinya akan ada 7 jurnal. Kok dikit banget kelompoknya? Iya, kalau rame-rame ntar nggak kelihatan yang kerja siapa. Ya. Nanti berdua-berdua koordinasi jarak jauh ya. Berdua-berdua udah bisa dibayangin ini buat analisis data EPID. Jadi saya harapkan ntar Jumat kita udah mulai materi lah gitu. Analisis data EPID kayak gitu. Nanti silakan cincai-cincai mau sama siapa temennya, pilih yang cocok. Itu buat nilai akhir, buat nilai UAS. Sampai submit ke jurnal ya. Saya akan ajarin gimana caranya bikin jurnal. Gitu. Kayak gitu. Jadi full praktikum kita. Full praktikum. Ini survei cepat. Ada PPT yang mau saya share? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada? Tidak, Miss. Ada, Miss. Nggak ada, Miss. Kan udah setengah jalan ya. Saya mau absen dulu ya. Saya mau absen untuk hari ini. Kodima ada nggak? Nggak ada ya Kodima. Ini lucu deh absennya kayak absen di sekolahan, ada sakit, izin Alfa. Kodima. Ada yang tahu kabar Kodima? Nggak ada. Kurang Tahu, tahu. Miss. Tiara hadir. Kurang tahu. Ya, Tiara hadir. Udah toiletnya Tiara. Udah ya. Kayak Tiara ada. Taruh saya sambil share screen deh biar enak. Ntar yang saya panggil namanya jawab ya. ya, Miss. Iya, Miss. Ya, Kodima nggak ada. Anissa Antika ada. Ada, Miss. Azhar Hana. Hana mana Hana? Hana masih di jalan nggak? Nanti minggu depan harus standby ya. Stay di rumah ya. Bulan. Hadir, Miss. Zumar. Zumar mana kameranya Zumar? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Iya, Wajahnya Miss. mana Zumar? Harus Miss. nyala ya kameranya ya. Iya, Miss. Maulida, Fitria, Maaf, Miss. Ada, Miss. ada Gina. Gina ada. Hadir, Miss. Oswin, Hadir, Miss. Ananda. Hadir, Miss. Kalau yang namanya 3 kata, ini kan di e-learning kan first name sama last name. Jadi nanti kamu di dalam first name-nya atau di dalam last name-nya tulis kata nama tengahnya ya. Jadi nggak kepotong. Oh, ya, Miss. Kan bisa diedit Iya, kan Miss. profil masing-masing. Kalau ada fotonya diupload fotonya gitu ya. Ya, Miss. Iya, Miss. Mita, ada Mita. Mita ada, Lintang ada. Tadi ada Mita, mana Mita? Mita, kameranya mana Mita? Armila Devi. Oke. Jadi yang nggak hadir Kodima ya.
Kodimah nggak hadir. Tidak ada keterangan. Kalau yang di tengah itu Tengah mana? ya yang depannya nim terus @student.umj. Yang mana? Ini email. Dari sananya kayaknya deh. Udah ya, saya save ya. Iya, Miss. Ini saya udah bikin jadwal sampai akhir tahun, tapi nggak tahu gimana. Yang penting stabil di hari Rabu ya, regular kelasnya. Oke, sudah. Saya akan share PowerPoint-nya. Kelihatan PPT saya? Kelihatan, Miss. Kelihatan nih. Nah, Kelihatan, Miss. oke, bentar. Nah, ini pengantar dulu tentang definisi, sejarahnya gimana, sama karakteristik yang survei cepat epidemiologi itu seperti apa, supaya teman-teman ada gambaran. Jadi, materi hari ini akan saya kuiskan buat minggu depan, ya. Nah, di dalam e-learning itu ada aplikasi si survei. Aplikasi si survei itu, kalau kamu klik bisa langsung ke download. Silakan di-download terus diinstal. Jadi mulai Jumat itu semuanya sudah kuliah pakai laptop ya. Dan sudah terinstall si surveinya. Nah, untuk aplikasi apa namanya? Epi Infonya, linknya nanti saya akan kasih menyusul ada di dalam e-learning ya supaya terekam. Nah, ini survei cepat epidemiologi. Kalau survei berdasarkan definisi secara harfiahnya menurut KBBI, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia online, ada di kemdikbud.go.id. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa teman-teman tidak boleh salah menulis kata survei dalam bahasa Indonesia. Jadi survei dalam bahasa Indonesia ejaannya adalah SURVEI, survei gitu. Survei bukan pakai Y ya, bukan pakai V-nya gitu. Jadi ini adalah ejaan baku dalam bahasa Indonesia, survei. Ya, kata serapan dari survei yang belakangnya huruf Y. Nah, bentuk tidak bakunya survei atau survei dalam bahasa Inggris ini tidak baku. Jadi bakunya adalah survei. Nah, definisinya kalau menurut KBBI adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, atau peninjauan. Nah, ini definisi secara harfiah. Ada contoh. Kalau ada sebuah kalimat yang mengatakan hasil survei tanah di daerah itu membuktikan bahwa tanah itu mengandung biji besi. Nah, kata yang saya tandai kuning, survei tanah, survei di sini dalam arti adalah pengukuran tanah gitu. Ya, jadi ini contohnya. Jadi teman-teman kalau sudah semester 7 sih seharusnya sudah paham ya. Sudah tergambar kalau survei itu maksudnya apa. Penelitian, pengambilan data, seperti tadi yang sudah teman-teman tuliskan dalam menti.com. Itu. Nah, kalau dalam definisi secara epidemiologinya adalah penelitian survei upaya pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu. Jadi, kita melakukan penelitian turun ke lapangan atau dengan metode lain yang kita lakukan dengan mengambil informasi dari sebagian dari populasi saja. Nah, bagian dari populasi yang kita teliti itu kita anggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Misalnya kita mau melakukan penelitian, ya apa bedanya sih survei cepat sama penelitian biasa? Nanti saya jelasin. Nah, kita mau melakukan penelitian terhadap masyarakat di dalam satu kelurahan. Apakah semua orang dalam kelurahan itu harus kita datangi satu-satu? Enggak. Kenapa? Karena itu akan costly. Yang pertama mahal, yang kedua adalah memakan waktu sangat banyak, dan yang ketiga adalah membutuhkan banyak tenaga untuk mendatangi satu-satu masyarakat di kelurahan tersebut.
maka itu tidak efisien ya. Jadi kalau survei kita hanya cukup mengambil sebagian populasi saja. Nah, metode ini bertitik tolak pada konsep, hipotesis, dan teori yang sudah mapan sehingga tidak akan memunculkan teori yang baru. Artinya adalah saat kita mau melakukan survei ini, kita tidak boleh melakukan survei untuk membuat teori baru. Tapi kita melakukan survei ini untuk membuktikan apakah teori itu benar atau tidak. Gitu, teori yang sudah ada. Misalnya kamu mau mengidentifikasi penyebab tingginya penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Kenapa sih bisa tinggi banget? Kenapa angka jumlah kasus barunya itu melonjak sangat drastis? Mencari penyebab. Kalau dari analisis penelitian sebelumnya itu kan penularannya melalui droplet atau udara ya. Udara sudah confirm dia airborne. Nah, bagaimana? Kenapa bisa menular dengan cepat? Kalau mau mencari penyebabnya dengan melakukan survei cepat itu bisa. Ini maksudnya seperti itu. Nah, verifikasi atau pengecekan terhadap teori yang ada. Ini jadi sudah jelas. Bukan mencari teori baru, tapi sifatnya pengecekan atau membuktikan, uji hipotesis gitu ya. Dan yang kedua, di slide berikutnya, ini adalah kegunaan survei yang lazim dilakukan oleh peneliti dalam bidang kesehatan. Survei cepat epidemiologi. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi berbagai program kesehatan. Bisa kita mewawancarai beberapa responden untuk memberikan penilaian bagaimana penerapan program kesehatan yang telah dilakukan di suatu wilayah. Yang kedua adalah menginvestigasi berbagai status kesehatan dan penyakit yang aktual di masyarakat. Jadi misalnya kalau tadi saya bilang kalau misalnya sekarang lagi pandemi COVID, bagaimana cara kita menginvestigasi dengan cepat. Nah, need assessment pada bencana. Need assessment pada bencana misalnya gini, di suatu wilayah terjadi bencana gempa bumi. Ya, contohnya misalnya gempa bumi yang terjadi di mana? Di Padang gempa ya. Atau letusan gunung berapi di Yogyakarta, Gunung Merapi misalnya. Nah, ketika bencana itu exactly sudah terjadi, nah, ada tim yang diutus ke sana untuk melakukan survei cepat. Gunanya apa? Mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para korban bencana di wilayah setempat. Itu perlu dilakukan dengan cepat. Nah, maka namanya survei cepat. Bagaimana caranya? Ada metodenya. Beda dengan penelitian ketika kamu melakukan skripsi. Pengumpulan data biasanya kamu rentang, boleh diisi selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan gitu. Kalau di dalam survei cepat tidak boleh seperti itu. Karena kalau bencana itu kan sifatnya urgent ya. Sifatnya urgent, maka harus segera diidentifikasi sampai kita mendapatkan hasil barang-barang apa saja atau jenis-jenis kebutuhan apa saja yang diperlukan secara mendesak oleh para korban bencana. Nah, kemudian insidensi penyakit. Nah, survei cepat juga bisa mengukur jumlah kasus baru yang muncul ya dalam suatu penyakit tertentu dalam suatu wilayah atau populasi. Dan yang yang kelima adalah faktor-faktor etiologi penyakit, identifikasi ya. Biasanya ini diteliti untuk penyakit menular yang memang perlu dilakukan identifikasi dengan cepat. Dan yang selanjutnya adalah investigasi kualitas hidup manusia dan perilaku masyarakat. Ini lebih ke determinan ya, determinan kesehatan. Determinan kesehatan kan banyak, maksudnya kayak kalau COVID itu jelas agentnya adalah virus corona, tapi metode penularannya atau pathway-nya adalah melalui droplet ataupun airborne ya, udara yang terdapat kandungan sel-sel atau aerosol dari penderita yang di dalamnya ada virus COVID-nya. Tapi itu menularnya seperti apa dan perilaku masyarakat yang seperti apa yang mempengaruhi cepat meningkatnya penularan. Misalnya penggunaan masker yang tidak benar, kurangnya kebiasaan cuci tangan, lalu dekatnya jarak, ventilasi dalam rumah yang kurang terbuka dan lain-lain. Nah, itu kan kita mencari tahu ya
ada faktor lingkungan, ada faktor perilaku masyarakat, itu bisa dilakukan survei cepat. Nah, kalau survei secara umum karakteristiknya adalah murah dan cepat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Biasanya dia punya deadline tenggat waktu. Dan yang kedua adalah kuesionernya sederhana dan relatif mudah sehingga tidak memerlukan pelatihan secara khusus. Jadi setiap orang yang, tapi maksudnya pelatihan secara khusus itu harus di training atau harus sekolah dulu, enggak. Tapi kalau misalnya ada training singkat sehari 2 hari buat ngerjain survei cepat itu bisa gitu. Tapi untuk yang turun ke lapangan, bukan yang konseptor ya gitu. Nanti saya akan jelaskan secara detail di akhir. Kemudian mengumpulkan informasi secara sistematis. Kenapa sistematis? Karena terkonsep gitu. Kemudian, nah ini walaupun survei itu dilakukan dengan cepat, murah, mudah, tapi ada tuntutan epidemiologis untuk mempertimbangkan kualitas data. Ya, maka agar datanya yang didapat, walaupun sampel atau responden yang kita wawancarai itu tidak semuanya, hanya sebagian saja, bagaimana caranya supaya data yang didapat itu tetap akurat. Maka di dalam pembuatan kuesioner itu perlu memperhatikan faktor validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas dan reliabilitas? Nanti akan kita belajar lagi. Jadi kalau yang merasa dulu mandatnya setengah nempel, setengah enggak, jangan khawatir ya, karena di dalam mata kuliah ini pun akan saya jelaskan lebih detail. Jadi ini berkaitan survei cepat sama di analisis data epidemiologi ya. Kebetulan nyambung. Kalau dulu ketika Pak Dadang yang ngajar, dia selalu nanya ke saya, Bu, epi infonya udah belum di apa namanya di Andat Epid gitu, di mata kuliah Andat Epid udah diajarin belum ke mahasiswa. Jadi Pak Dadang nunggu saya ngajarin epi info dulu baru dia bisa lanjut materinya karena memang berkaitan gitu. Nah, kemudian tahun ini saya ngajar dua-duanya, maka saya harus mengkombinasikan kedua mata kuliah itu supaya jalannya berkesinambungan ya, saling melengkapi gitu. Tapi nanti penilaiannya tetap akan beda-beda karena ini dua mata kuliah yang berbeda. Nah, untuk melakukan survei yang bisa cepat dilakukan dan mudah dan murah juga, maka WHO dari tahun nanti kita akan bahas sejarahnya mengembangkan satu teknik survei cepat yang mudah ya, namanya Rapid Survey Method. Nah, dulu di awalnya itu pertama sekali dipakai survei cepat itu untuk mengevaluasi keberhasilan program imunisasi. Dulu banget ya. Nah, ini di Amerika. Tahun 1965 pertama kali digunakan untuk membantu Dinas Kesehatan Daerah dalam mempelajari status imunisasi balita di wilayahnya. Ini dilakukan oleh dua peneliti yaitu Serfling dan Sherman. Yang kemudian di tahun 1972, metode itu dimodifikasi oleh Henderson dan koleganya untuk menyediakan informasi berbasis komunitas. Nah, dipakai di pelaksanaan program eradikasi cacar di Afrika Barat. Jadi WHO sudah punya program, kemudian ingin tahu seberapa berhasilnya program itu diterapkan dalam mengurangi eradikasi cacar di Afrika Barat, maka digunakan survei cepat ini. Dan pengembangan program imunisasi itu kemudian dikembangkan oleh WHO yang dalam menentukan kualitas survei cepat, hasil datanya itu sangat bergantung dengan metode yang digunakan. Ya, jadi betul-betul WHO itu sangat concern sama metode survei cepat. Nah, hasil pengembangannya ada yang namanya rancangan sampel cluster 2 tahap, yaitu two stage cluster survey. Jadi bagaimana caranya supaya kita hanya butuh mensurvei atau mengambil data sebagian orang, tapi hasilnya mewakili seluruh populasi yang ada. Nah, maka teknik pengambilan samplingnya harus tepat. Namanya ada two stage cluster survey. Ini dulu masih sangat sederhana. Yang pertama adalah dilakukan pemilihan 30 klaster secara probability proportionate to size, artinya teknik probabilitas yang proporsional terhadap besar klaster. Jadi 30 klaster ini maksudnya adalah kalau dalam satu kelurahan ya ada
5 RW misalnya. Nah, kemudian dari 5 RW tersebut setiap RW ada 6 RT. Artinya 6 kali 5 ada 30. Nah, klaster yang dimaksudkan adalah klaster RT. Ya. Nah, kalau sudah ditentukan setiap RT 1 sampai RT 6 dari setiap RW 1 dan RW 5 sampai RW 5, maka kita udah dapat tuh 30 klaster. Nah, tahapan kedua dilakukan pemilihan sampel 7 anak dari setiap klaster sehingga dapat ditentukan besar sampel sejumlah 210. Dapat dari mana 210? 7 dikali 30 klaster. Jadi, kalau setiap RT kita milih 7 orang. Ya, 7 orang anak dari setiap klaster, dari setiap RT untuk wawancarai orang tuanya berdasarkan efektivitas imunisasi untuk eradikasi campak atau cacar. Nah, anak pertama dari 7 anak tersebut, jadi ini dulu ya, dulu begini metodenya. Anak pertama dari 7 anak tersebut dipilih secara acak sederhana, simple random, dan selanjutnya 6 anak lainnya dipilih dari rumah terdekat. Jadi kalau simple random itu misalnya pakai koin, ya, pakai koin. Anak yang mana yang dipilih, atau misalnya menentukan dengan daftar nama misalnya, kemudian di random. Nah, nama anak lainnya dipilih dari rumah terdekat dari anak yang pertama di wawancara. Nah, dulu survei sederhana ini dikenal dengan survei 30 kali 7 ya, 30 times 7. 30 kali 7 artinya ada 30 klaster, kemudian setiap klaster dipilih 7 orang untuk dijadikan sampel atau respondennya. Hingga didapat 210 anak yang akan menjadi sampel dalam survei cepat itu. Nah, kalau proses seperti ini, maka sebenarnya hanya dibutuhkan beberapa orang saja untuk melakukan survei. Itu dulu di Afrika seperti ini. Nah, kemudian di tahun 1985, Lemieux dan Robinson ditugaskan WHO untuk menyusun tinjauan statistik metode survei EPI 30 kali 7 atau 30 times 7. Nah, akhirnya tulisan itu dipublikasikan pertama kali oleh ahli statistik yang memberikan justifikasi pada metodologi survei cepat. Jadi, Lemieux dan Robinson, yang kedua Lemieux, kalau sering dengar Lemieux, dia orang yang ahli sama statistik dan sampling ya. Nah, tahun 1985. Nah, kemudian UC Berkeley dan University of Hawaii melakukan konsorsium bersama UCLA. UCLA itu University of California Los Angeles, kerjasama dalam proyek pengembangan pelayanan kesehatan primer di Myanmar. Jadi untuk bagaimana caranya mengembangkan layanan kesehatan primer dengan melakukan survei cepat. Nah, pada saat itu mereka butuh data dengan cepat ya, tapi belum belum terumuskan metode yang paling tepat. Waktu itu ada namanya Profesor Freris. Jadi ini Profesor Freris ini adalah profesor di UCLA, University of California Los Angeles yang pertama kali. Jadi nanti materi dari Profesor Freris inilah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi dia membuat course di UCLA. Course-nya itu yang terupdate-nya tahun 2008. Saya nggak tahu apakah karena beliau sudah meninggal atau seperti apa. Tapi itu jadi original ilmu survei cepat epidemiologi dari profesor ini. Nah, beliau yang menginisiasi untuk membuat mikrokomputer sehingga metode survei cepatnya lebih efisien. Maksudnya adalah di input datanya langsung ke software, jadi nggak pakai kertas lagi gitu, langsung masukin pakai software. Nah, aplikasi komputer tersebut dapat mempercepat penyelesaian laporan survei kurang dari 1 bulan. Kalau dihitung secara manual pasti lama. Nah, tahun 1994 ada Aryawan dan Freris. Mereka berdua ini mengembangkan software survei yang nanti akan kita pakai. Gunanya apa sih survei? Survei itu manfaatnya untuk
merancang sampel pada survei cepat. Jadi nggak usah ngitung rumus sampel secara manual lagi. Lintang ke toilet, oke. Nah, kemudian si survei ini yang saya dapat itu masih versinya 2.0. Saya nggak tahu ya, apakah ada versi terbaru atau enggak, nanti akan saya cari lagi. Tapi versi yang 2.0 ini pun sudah sangat membantu. Jadi kita nggak usah ngitung kalau mau pakai teknik multi-stage cluster sampel kayak yang tadi, maka kita tinggal masukin aja di si survei yang akan gitu dan nentuin siapa yang akan jadi sampelnya. Nah, kemudian CDC sendiri, CDC sebagai lembaga kontrol penyakit di US atau Amerika, itu bikin program modul si sampel pada program EpiInfo. Jadi EpiInfo ini adalah aplikasi yang memang dirancang untuk survei cepat atau investigasi wabah gitu. Investigasi wabah pakainya EpiInfo. Nah, dulu EpiInfo itu agak-agak repot pakainya, tapi kalau sekarang lebih enak. Kamu bisa pakai EpiInfo tanpa harus diinstal dulu. Kamu bisa pakai EpiInfo di HP sekarang. Gitu. Jadi kalau kamu datang ke rumah-rumah, kamu udah punya kuesionernya EpiInfo, jadi kamu nggak usah pakai kertas lalu centang-centang lagi karena kamu sudah bisa langsung input di dalam handphone. Jadi nggak ada lagi inputting data sama editing data ya. Paling nanti tinggal cleaning data aja di dalam EpiInfo-nya. Nanti kita akan belajar secara praktik di mata kuliah analisis data epidemiologi. Nah, EpiInfo ini memang punyanya CDC dan aplikasi ini free, gratis, bisa di-download. Beda sama SPSS yang kita harus cari hackannya dulu gitu, cari apa namanya? Crack-nya ya. Jadi sebenarnya kan harus ada nomor lisensinya tuh kalau SPSS. Nah, kalau EpiInfo free, kita free download, free pakai, gratis. Nah, kemudian ini kenapa dikembangkan metode-metode sama aplikasi kayak gini? Nah, ini gunanya untuk mempermudah pelaksanaan survei cepat dan meningkatkan akurasi hasil. Jadi, kalau manusia yang melakukan semuanya akan potensi human error-nya tinggi gitu. Maka dibikin rancangan. Kebayang nggak kamu, orang Amerika itu sudah mengembangkan teknologi bikin aplikasi-aplikasi dari tahun 90-an. Ya, di tahun 90-an. Yang dulu handphone belum ada gitu, komputernya masih komputer yang gede-gede, yang pakai CPU-nya gede-gede gitu. Nah, itu udah bisa mereka bikin aplikasi kayak gini. Nah, kemudian ini pengembangannya ya di tahun 91 ada artikel mengenai survei klaster 2 tahap sebagai pengembangan dari publikasinya si Profesor Freris. Nah, itu sejarahnya. Jadi sampai sekarang, jadi siapa yang bangun inisiasi survei cepat hingga menggunakan aplikasi si survei itu adalah Profesor Freris. Nah, saya nggak tahu nih apakah Aryawan biostatnya orang Indonesia atau bukan gitu. Nanti saya cari tahu deh. Nah, ciri khasnya metode survei cepat yang pertama adalah pergunakan untuk mengukur kejadian sering terjadi di masyarakat. Jadi paling optimal atau ideal pakainya metode survei cepat. Yang kedua adalah pengambilan sampel dilakukan secara klaster 2 tahap. Ya, tadi 7 kali 30 kali 7 ya, 30 times 7. Gitu. Kemudian 30 times 7 dan kemudian jumlah pertanyaan hanya dibatasi 20 sampai 30 item. Kenapa? Jadi yang akan ditanyakan adalah pertanyaan esensial. Karena ini survei cepat, maka kita punya deadline waktu. Biasanya kalau survei cepat dalam need assessment bencana itu lebih parah lagi. Dalam 24 jam laporannya harus sudah ada. Coba kamu bayangin. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak bikin pertanyaan gitu. Jadi nanti tergantung survei yang digunakan buat apa, pedomannya seperti apa, dan itu harus bisa diprediksi dapat diisi dalam waktu berapa menit. Nah, dihitung dalam 1 hari itu kita bisa ngumpulin berapa sampel. Maka jumlah pertanyaannya harus dibatasin. Nah, kemudian rancangan sampel, pemasukan, pengolahan, analisis data dilakukan dengan bantuan komputer ya. Jadi, nah kita nggak akan pakai si sampel, kita pakai survei aja. Waktu pelaksanaan, penyusunan laporan, sampai penyusunan laporan hanya 2-3 minggu aja, jadi cepat.
Kenapa? Karena emang dibutuhinnya cepat. Hasil penelitian itu dibutuhinnya cepat ya buat hal-hal yang darurat. Kalau need assessment buat bencana itu bisa sampai 1 kali atau 2 kali 24 jam. Artinya cuma 1 sampai 2 hari. Dan hasil survei disajikan dengan teknik statistik yang sederhana. Jadi nggak sampai analisisnya multivariat segala macam, enggak. Kenapa? Karena kita cuma pengen lihat data-data yang standar gitu, data-data dasar aja. Nah, lalu software utama apa yang akan kita pakai? Yaitu ada EpiInfo versi 7.0. Nggak tahu apa sekarang ada 7.1 atau 7.2-nya, nanti saya cek dulu. Lalu yang kedua adalah si survei versi 2.0. Ini software utama yang akan kita pakai. Nanti di analisis data epidemiologi akan ada satu tambahan, yaitu saya tambahin deh, SPSS ya. SPSS-nya bebas, mau versi berapa aja boleh. Gitu. Sudah 2:30. Ini software utamanya. Itu selesai. Ada pertanyaan kah? Udah kebayang belum? Survei cepat itu apa? Untuk apa? Miss, Ya. mau nanya. Iya, jadi survei cepat itu berkaitan dengan bencana aja atau misalnya? Makasih, Miss. Enggak. Jadi survei cepat itu tidak hanya berkaitan dengan bencana, tapi salah satu kegunaan survei cepat adalah untuk need assessment saat bencana. Survei cepat juga bisa dipakai. Tadi kalau yang rentang waktu pelaksanaannya 2-3 minggu, itu biasanya buat evaluasi program, ya. Lalu bisa untuk mengidentifikasi faktor risiko. Lalu ada lagi tadi seperti yang saya share, survei cepat itu bisa juga dipakai untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat terhadap kondisi kesehatan tertentu atau penyakit tertentu, ya. Atau investigasi wabah, itu juga bisa. Investigasi wabah kayak misalnya kemarin COVID di awal-awal atau sampai sekarang masih tetap bisa dilakukan investigasi, karena ini kalau kayak posisinya COVID sekarang itu kan wabahnya long term ya, kurvanya itu besar. Jadi rentang waktunya yang kita lihat bukan per hari, per minggu atau per bulan, tapi tahunan. Garis lengkung dalam kurva wabah COVID itu hanya baru bisa dilihat kalau kita bentengkan dari awal tahun 2020 sampai 2021 atau mungkin sampai 2022 nanti. Nah, maka selama perjalanan wabah itu masih terus berlanjut, survei cepat masih tetap bisa dilakukan. Nah, apa saja yang bisa diteliti dalam survei cepat tergantung tujuannya. Kita mau lihat apa? Melihat perubahan perilaku, upaya pencegahan masyarakat terhadap COVID-nya, atau misalnya bagaimana menilai persepsi masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi perilaku, itu masuk ke dalam survei cepat. Nah, tapi karakteristik utama dalam survei cepat adalah dia dilakukan dengan teknik sampling yang tidak sembarangan. Jadi, kalau misalnya di dalam Google Form, ya, di dalam Google Form kamu dapat link broadcast, kalau kamu berusia 17 tahun, berdomisili di DKI, kemudian bersedia mengisi form ini, itu masuk survei cepat bukan? Bukan. Itu bukan masuk survei cepat. Karena survei cepat itu samplingnya harus jelas. Dia pakai multi-stage cluster sampling atau two-stage cluster sampling. Artinya, penelitiannya harus dilakukan pada satu wilayah yang terbatas, ya, kemudian dibikin klaster dalam wilayah itu, kayak tadi, cuma mau dilakukan dalam satu kelurahan, maka di dalam kelurahan itu semua RW kita pilih dibikin berapa klaster, gitu. Nah, dari setiap klaster, kayak dulu waktu kamu need assessment atau survei awal ketika PBL, ya, kalau yang samplingnya benar, ya kan, kalian nyari itu
kamu kedapetan RW 1 misalnya, RW 1 ada 10 RT. Nah, dari setiap 10 RT itu harus ada responden yang representatif di sana. Karena harapannya adalah jumlah sampel yang kita dapat dan informasi yang kita dapat mewakili informasi yang sebenarnya ada di dalam populasi. Jadi ngitungnya nggak sembarangan gitu, teman-teman. Ya, jadi nanti tahapannya kayak gimana akan saya jelaskan dalam setiap pertemuan. Gitu ya. Gimana Nanda? Nandanya Sudah, hilang? Miss. Udah? Oke. Oh, ada nih Nanda. Jidatnya doang kelihatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Miss, Hmm, siapa tuh? Anissa. Iya, Anissa silakan. bedanya si survei sama si sampel apa, Miss? Aplikasinya. Nah, kalau si survei dia bisa ngacak, bisa menghitung ya. Misalnya dari kita butuh berapa sampel buat mendapatkan klaster yang representatif untuk penelitian kita. Jadi sebenarnya inisiasinya dari si survei, tapi si survei itu punya WHO, ya orang WHO. Prof. Freris itu orang WHO. Nah kemudian CDC itu kan dia punya EpiInfo yang gunanya di dalam EpiInfo kita bisa apa? Kita bisa bikin kuesioner di sana. Kita bisa ngisi langsung kuesioner di sana. Nah, di dalam EpiInfo itu CDC menambahkan fitur si sampel. Si sampel itu fiturnya mirip-mirip dengan si survei. Dia bisa ngitung jumlah sampel berapa yang harus diambil untuk melakukan penelitian survei cepat. Kemudian bagaimana menentukan klaster-klaster. Setiap klaster harus dibagi berapa jumlah sampelnya dan seterusnya kayak gitu Anissa. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama. Jadi makanya kenapa saya milih salah satu. Nanti kita lihat deh yang lebih cocok di kalian apakah si survei atau apa si sampel gitu atau kasih si sampel. Cuman yang paling sering dipakai si survei. Jadi tampilannya kayak gini nih. Mana ya? Ada yang sudah download? Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Nah, ini. Nanti kita akan praktikum ya. Kita akan praktikum. Jadi nanti kita bisa menentukan berapa jumlah sampel, cluster data, cluster selection, sampling size. Nah, bisa ngitung nih berapa sih jumlah sampel yang diperlukan gitu. Maka nanti akan belajar ilmu statistiknya juga ya. Standar error, kemudian proporsi, confidence interval segala macam. Nah, nanti akan muncul random number di sini. Random number itu misalnya kita punya daftar nama kepala keluarga yang mau kita survei, misalnya kemudian dari daftar nama itu misalnya ada nomor rumahnya atau misalnya ada nomor kartu keluarga misalnya. Nah, jadi kita bisa random dari situ nomor kartu keluarga mana yang akan kita datangi gitu. Ini ada di sini. Ada spin dial juga. Spin dial ini untuk apa? Spin dial ini untuk menentukan sampel pertama mana yang akan kita datangi gitu ya. Ini kan ada utara, timur, selatan, barat, tenggara dan seterusnya gitu. Nanti dia akan berputar kemana? Oh, dia berputarnya ke arah east. Jadi kalau dalam sistem teknik samplingnya di epidemiologi itu ada namanya snowball sampling. Jadi kalau snowball arahnya ke timur, maka kita kayak snowball tuh kan artinya bola salju ya, bola salju. Jadi searah yang ke arah timur, maka kita jalan nih ya udah ke timur. Itu dulu ya, metode zaman dulu yang kita belum ada GPS segala macam gitu. Kita ke timur ya udah rumah-rumah yang ada di sebelah timur aja yang akan kita survei gitu.
Gitu teman-teman, ini tampilan si survei. Kalau misalnya tampilannya EPI Info, sebentar. EPI Info saya mana ya? Bentar. Nih dia. Nih, tampilan EPI Info dia lebih modern ya, karena versi terbarunya 7.2.4. Ini sekarang namanya bukannya si sampel lagi kalau di EPI Info yang baru ya, ada namanya StatCalc. StatCalc itu kalkulator statistik. Nah, kita bisa ngitung jumlah sampel sama teknik sampling sesuai dengan desain studi. Kalau kita melakukan survei, kita pilih yang ini, population survey. Nah, berapa sih jumlah populasi dari wilayah yang mau kita teliti, kemudian expected frekuensinya berapa persen. Nah, ada berapa klaster nanti akan muncul di sini jumlah total sampelnya. Ya, jumlah total sampel sesuai dengan confidence level kita mau pakai derajat kepercayaannya berapa persen. Biasanya kan 95%. Di sini berapa jumlah sampelnya? Ada 384. Ini kalau populasinya segini. Bisa misalnya ada 1000. Nah, ada 1000, ada berapa klaster? Misalnya kita mau pilih 20 klaster. Gitu. Nanti gini, ini aplikasinya ya. Ini buat survei. Nah, ada lagi cohort atau cross sectional. Beda lagi. Kalau kita mau analisis pakai cohort atau cross sectional, powernya berapa persen? Misalnya power 90%. Terus, ini pakai Kelsey sama Place. Ini rumus ya, expose unexpose berapa persennya, nanti sampai dia muncul berapa jumlah sampel dari masing-masing ini. Di total di sini berapa. Ini ada aplikasi lain selain aplikasinya Limit-Show. Kalau dia pakainya case control, pakainya ini. Kasus control. Powernya berapa kita tentukan sampai nanti keluarlah jumlah sampel yang akan dilakukan, yang dipilih. Ada match pair case control, chi-square. Kalau kita pakai chi-square, berapa sih jumlah sampel yang harus didapatkan untuk mendapatkan p-value di bawah 0,05 gitu. Ini kayak gini, namanya StatCalc ya. Jadi kalkulator ini dipakai buat ngitung sampel. Tapi dia nggak sampai sedetail si survei. Kalau si survei dia bisa ngerandom misalnya dari 1000 kepala keluarga, kita ngambil 500 atau kita ngambil 250-nya, kepala keluarga yang mana akan kita datangi gitu. Kalau si survei dia bisa ngerandom. Kalau ini nggak bisa. StatCalc ini nggak bisa. Ini tabel 2x2. Kalau ini Poisson itu metode lain. Rare event itu kalau misalnya kita mau meneliti penyakit-penyakit yang jarang muncul. Ya, misalnya sindrom-sindrom yang terjadi pada bayi yang baru lahir, itu kan perbandingannya 1:berapa juta. Itu pakainya Poisson. Gitu. Poisson di sini bukannya racun, tapi nama orang ya, yang menciptakan rumusnya. Ini StatCalc. Jadi EPI Info nanti kita akan belajar banyak banget di dalam EPI Info. Semua yang di sini kita akan ada create form, ada enter data, ada create map, ada classic, ada visual dashboard. Semuanya akan kita pelajari di dalam EPI Info. Maka saya bilang saat belajar nanti tidak boleh sambil jalan-jalan, tidak boleh sambil menyetir, tidak boleh sambil belanja gitu ya, apalagi sambil tidur-tiduran, nggak bisa tuh karena praktikum. Jadi duduk, pegang laptopnya, kita belajar. Ikut mengoperasikan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah habis 243 sekarang.
Tidak ada pertanyaan? Tidak, Miss. Jadi nanti saya akan kasih link di itu, di apa namanya, di apa tuh namanya, e-learning, astagfirullah, di e-learning buat kamu download Epi Infonya dan install. Jadi gini, pengalaman angkatan-angkatan sebelumnya itu ada laptop yang nggak kompatibel sama Epi Info. Kalau mohon maaf sekali, kalau yang laptopnya Windows-nya masih 2003 gitu-gitu tuh kadang-kadang dia nggak kompatibel gitu ya. Sama yang masalahnya di 2007 kalau nggak salah. Jadi nanti sebelum Jumat, tolong udah di-download, udah di-install. Kalau ada kendala-kendala bisa lapor ke saya. Jadi Jumatnya kita bisa langsung praktek bikin kuesioner gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Miss. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Materinya nanti saya upload di e-learning ya, biar terekam. Ya, Miss. sama kontrak kuliahnya saya raihkan dulu bersamaan dengan apa tuh namanya RPS. Jadi minggu depan sudah bisa lihat RPS-nya. Oke, itu saja. Tidak ada tugas, hanya tugasnya install di laptop masing-masing. Nanti tunggu update aja nanti saya kasih tahu ya by PJ sudah bisa di-download belum linknya. Kalau udah silakan sambil diinstal, nanti Jumat kita praktikum. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih, jaga kesehatannya ya, jangan keluyuran kemana-mana, di rumah aja. COVID semakin bahaya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Kasih, Miss. Pamit, Miss.